إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل وقت أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم kaum muslimun kan Utsman radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ma min imri'in muslimin yahdurhu salatun maktubatun yusinu wudu'ahu wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minad dunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluh. Tidaklah seseorang yang beragama Islam itu kemudian datanglah waktunya sholat wajib kepadanya, kemudian dia pun membaguskan wudunya dan mengkhusukkan sholatnya dan rukuknya, ditekankan dan rukuknya, kecuali sholatnya itu menjadi kifarat, menjadi penebus atau penghapus dosa-dosa sebelum dia sholat, selagi dia itu tidak mendatangi dosa besar. Yang demikian itu berlaku di seluruh waktu. Wal Baihaqi an Anasin, Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Anas, ma min hafidaini yarfa'ani ilallah ta'ala bisalati rajulin ma salatin illa qala Allah ta'ala ushidukuma anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma. Tidaklah dua malaikat yang menjaga, yang merekam amal itu melaporkan amal itu kepada Allah, melaporkan amal sholatnya seseorang kepada Allah, kecuali Allah berfirman, aku saksikan kepada kalian berdua bahwa aku benar-benar telah mengampuni hambaku ini di antara kedua sholat, yang dosa di antara kedua sholat. Jadi kalau sholat itu diampuni dosanya, nanti setelah sholat manusia kan tanpa sadar berdosa, sholat lagi diampuni lagi. Wa fi kitab Az-Zawajiri, dan di dalam kitab Az-Zawajir li Syekhina Khatimil Muhaqqiqin Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, tulisan guruku yaitu Khatimil Muhaqqiqin, penutupnya orang-orang yang ahli hak, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Qala ba'duhum, bahwa ada seorang ulama mengatakan warada fi hadisin, telah ada di dalam hadis, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin, siapa yang menjaga salat jamaah, di sini Allah memuliakan dengan 5 perkara. Yurfa'u anhu daikul aisi, yang pertama yaitu dihilangkan kesulitan mencari penghidupan, mencari duit, hilangkan kesulitan.
wa adzabul qabri, dan juga siksa kubur dihilangkan. Mayu'tihillahu kitabahu biyaminihi, dan Allah akan memberikan buku catatan amalnya, rekaman amalnya dengan tangan kanan orang tersebut. Dengan tangan kanan kan berarti baik. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dan orang itu akan melewati titian seperti kilat yang menyambar cepat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, dan orang itu akan masuk surga tanpa hisab. Wa man tahawana 'anis sholati ngaqaballahu bi khams sangasarata uqubatan, dan siapa yang meremehkan sholat, Allah menyiksa dengan 15 siksaan. Sittatan fid dunya, yang 6 di dunia, salah satu indal maut, yang 3 ketika mati, salah satu fi qabrihi, dan yang 3 di dalam kuburnya, salah satu inda khuruji, dan yang 3 ketika keluar dari kubur, minal qabrin. Fa'amal lawati, bener ya? Lawati kan mau. Fa'amal lawati di dunia fal ula, adapun siksaan di dunia, maka yang pertama yungzangul barokatu min umrihi, dicabut keberkahan umurnya. Wasaniyatu yumha simas sholihin, yang kedua dicabut tanda-tanda kesolehan dalam dirinya. Min wajihi, dari wajahnya. Wasalisatu kullu ngamalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaihi, yang nomor 3, tiap-tiap amal baiknya tidak diberi pahala oleh Allah. Arabiatu la yurfa'u lahu tunga'un ila sama, yang keempat doanya tidak bisa naik ke langit, tidak dinaikkan ke langit. Al-khamisatu laisa lahu haddan fi du'a'is shalihin, yang kelima dia tidak mendapat bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Amalan itu sibuhu indal mauti, adapun ya dosa, adapun siksa yang diperoleh ketika mati. Fal ula annahu yamutu dalilan, yang pertama yaitu dia mati dalam keadaan hina. Masaniyatu yamutu jaingan, yang kedua mati dalam keadaan lapar, merasa lapar. Wasalisatu yamutu ngatasanan, yang ketiga mati dalam keadaan kehausan. Walau sukia biharat dunya marawiya min ngatsi, dan dia diberi minuman dengan air laut semuanya, maka tidak sembuh, maka tidak cukup untuk menyembuhkan hausnya. Wa amalat itu sibuh bi qabrihi, adapun siksa yang mengenainya di dalam kubur, fal ula lidayaku alaihil qabru hatta talifa adlanguhu, yang pertama yaitu kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulangnya pun berantakan. Asaniyah yuqadu alaihil qabru naron yataqallabu al jamri lailan wa naharon, yang kedua dinyalakan api di alam kuburnya sehingga dia bolak-balik kepanasan, karena kepanasan bara api siang maupun malam maupun siang.
Wasalisatu yusallatu alaihi bi qabri subbanun ismu as-sujangu al-aqrang. Yang ketiga, dia diserahkan di alam kuburnya ke ular yang namanya as-suja al-aqra. Sujai pemberani, aqra itu budak. Pemberani yang budak. Apa aku dewe? Ngainah ngainah minarin, kedua matanya dari api, wa adfaru min hadidin, dan kukunya dari besi, kullu dhufrin masiratu yaumin, masing-masing kuku itu panjangnya kira-kira jalan sehari. Yukallimul mayyita, dia berkata pada si mayit, fayaqulu ana as-sujangul aqra, aku ini adalah suja al-aqra, wa sautuhu mislur ra'di al-qasifi, sedangkan suaranya seperti apa ini, beledek guruh yang menyambar. Yaqulu amarani Allahu an adribaka ala tadyingi salati subhi ila tulungi syamsi. Dia berkata, Allah memerintahkanku untuk memukulmu karena kamu menyia-nyiakan salat subuh sampai matahari terbit. Wa adribuka ala tadyingi salati dhuhri ila al-asri, dan untuk memukulmu karena menyia-nyiakan salat zuhur sampai asar. Wadribuka ala tadyingi salatil asri ilal maghrib, dan aku memukulmu karena menyia-nyiakan salat asar sampai maghrib. Wadribuka ala tadyingi salatil maghrib wal isya, dan aku juga memukulmu karena kamu menyia-nyiakan salat maghrib dan isya. Wadribuka ala tadyingi salatil isya ilal fajri, dan aku memukulmu karena kamu nyanyikan sholat isya sampai fajar. Kullama darba darbatan yaqusu fil ardi sab'ina dirongan. Setiap suja al-aqra memukul, mayat itu ambles ke bumi 70 dirak. Wala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah, dan tidak henti-hentinya mayat itu disiksa di alam kubur di hari kiamat. Mana nek salat telat istighfar sing akeh ta. Oh dadi parane suja al-aqra. Aku mau menyiksamu karena kamu salat telat. Aku wis istighfar. Ngono gitu. Kowe marung istighfar. Oh iya. Wa ammal lati tusibu indal khuruji minal qabri fi mawqifil qiyamati fasidatul hisab wa suhtur rabbi wa dukhulun nari. Adapun yang mengenai ketika keluar dari alam kubur di hari mawqifil qiyamah, hari berdirinya kiamat, maka bentuknya adalah hisab yang berat dan murka Tuhan dan dimasukkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi riwayatin fa innahu ya'ti yaumal qiyamati wa ala wajhi salah satu asturin maktubatin. Di dalam satu riwayat, orang yang tidak sholat itu di hari kiamat di wajahnya ada 3 baris tulisan. Bisa teril awali ya mutayyinga hakillah. Baris pertama ditulisi, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Satritsani ya maksuson
bighadabillah. Tulisan baris kedua ditulisi, wahai orang yang khusus mendapat murka Allah. Tulis salisi, dan yang nomor lerek nomor 3 tulisannya dayya'akallahu kama dayya'ta fid dunya haqqallah falya'si al-yawma anta min rahmatillah. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu karena sebagaimana kamu menyia-nyiakan waktu di dunia, haknya Allah. Putus asalah di hari ini engkau dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ruwiya anna fi jahannam matiyan yuqalu lahu lam-lamun. Diceritakan di neraka jahanam itu ada jurang yang dinamai lam-lam. Fihi hayatun, penuh hayatin bisakhni raqabatil bangiri. Di dalam jurang itu ada ular yang besarnya seperti leher unta. Tuluha masiratu syahrin, panjangnya kira-kira perjalanan 1 bulan. Talsangu tarika sholah, dia menggigit orang yang meninggalkan sholat. Fayaqla summuha fi jismi sab'ina sanatan, maka racunnya pun menyiksa menggelegak di badan orang tersebut selama 70 tahun. Ya taharra lahmu, kemudian dagingnya pun rontok berantakan, dagingnya orang yang digigit. Warwiya aidan anna imra'atan min bani Israil ja'at ila Musa alaihissalam. Faqalat ya Nabi Allah, adnabtu dampan ngadiman. Diriwayatkan ada seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Perempuan itu berkata, wahai nabinya Allah, aku telah melakukan dosa yang besar dan aku telah waqad tubtu ilallah ta'ala, dan aku juga telah bertobat kepada Allah ta'ala. Fad'ullaha ayyaghfirali dambi wa alayya, maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku dan menerima tobatku. Alayya. Faqala laha Musa wa ma dzambuka. Nabi Musa pun bertanya, apa dosamu itu? Qalat ya Nabi Allah, zanaitu wa walatu walatan wa qataltuhu. Wahai Nabi Allah, aku telah berzina dan melahirkan anak, dan anak tersebut aku bunuh. Qala Musa alaihissalam, ukhruji ya fajirah li'alla tanzila naron minas sama fatuhriqana bisukmika. Nabi Musa pun berkata, keluarlah engkau wahai perempuan pelacur fajirah, supaya jangan turun api dari langit sehingga membakar kita karena keburukanmu itu. Fa kharajat min indi munkasiratal qalbi, maka perempuan itu pun keluar dari rumahnya Nabi Musa dengan putus asa. Panazala Jibril alaihissalam, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Waqala ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, wahai Musa, Tuhan Ta'ala berfirman kepadamu, lima ratata at-ta'ibata ya Musa, mengapa engkau
tolak perempuan yang bertobat itu, wahai Musa, ma wajadta syarran minha, apakah engkau tidak menemukan yang lebih buruk dari itu? Qala Musa ya Jibrilu wa man syarrun minha. Nabi Musa bertanya, wahai Jibril, siapa yang lebih buruk dari yang seperti itu? Qala man yatrukus sholata ngamidan mutangamidan. Mereka Jibril berkata, yaitu orang yang meninggalkan sholat sengaja dan menentang. Meninggalkan sholat dengan sengaja menentang itu kan artinya tidak percaya pada agama. Meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas itu beda lagi ya. Ya malas saya belum kuat, beda. Yang dimaksud meninggalkan sholat dengan sengaja menentang itu kafir. Ya kafir kan lebih buruk dari dosa apapun. Wa akhraja Ahmadu wa Ibnu Hibban man hafadha ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Karena yaumul qiyamati ma qaruna fir'auna wa hamana wa Ubay bin Khalaf. Siapa yang Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, orang itu maka sholatnya itu bagi orang itu adalah cahaya dan tanda dan menyelamatkan di hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak punya cahaya dan tidak punya tanda dan tidak punya keselamatan. Di hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Itu tokoh-tokoh orang kafir. Dan dia anak jodoh jenenge kuwi, jenenge iki anu tokoh-tokoh neraka to. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Nek Fajirah mau saya di Ngapura ya. Fajirah, perempuan yang tukang pelacur itu lah, Fajirah ya, ya jenenge Fajirah. Lahir esok-esok fajar, nah jenenge Fajirah. Wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bainar rajuli bainal kufri tarkus shalah. Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan perbedaan antara seorang dengan orang kafir itu adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Orang Islam itu sholat, orang kafir tidak sholat. At-Tirmidzi bainal kufri wal iman tarkus shalah. Imam Tirmidzi meriwayatkan perbedaan antara kafir dan iman itu letaknya pada meninggalkan sholat. Abu Dawud bainal ngabdi wa bainal kufri tarkus shalah. Abu Dawud meriwayatkan bedanya seorang hamba Allah dengan kafir itu letaknya adalah pada meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat berarti bukan hamba Allah. Wa Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Majah wa Hibban wal Hakim an Buraidah al-ngahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu wa man tarakaha faqad kafar. Wis tekan ngono ya. Isih. Kota parene yo. Oh ya. Perlu diterangkan jemaah kaya maca meneh ya. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Hibban dan Hakim meriwayatkan dari Buraidah. Perjanjian antara kita dan mereka itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat ya berarti kafir.
Wa tabarani man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Imam Tabarani meriwayatkan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka benar-benar dia kafir secara terang-terangan. Nanti hadis-hadisnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang tidak sholat jangan dikasih hadis ini gitu. Jadi hadis ini kan ada konteksnya atau Nabi bersabda kan kepada orang-orang yang sudah senang sholat dan hakikatnya itu seperti itu. Jadi, meninggalkan sholat dengan amdan muta'ammidan itu sengaja dan menentang itu maksudnya itu dia tidak mau salat. Ketika ditanya kok kamu nggak salat, ya karena nggak percaya orang itu harus salat. Nah, itu kan kafir. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja benar-benar kafir, itu maksudnya begitu. Kamu nggak salat, malas aku, itu ya nggak kafir, cuma malas kok. Tapi kamu percaya kalau salat itu perlu wajib, ya percaya. Kok enggak, malas ya. Nah, itu cuma fasik, tidak kafir itu. Maksudnya ini ngono kita. Dikhawatirkan nanti kalau tidak sholat terus sesuai ya kafir beneran kan. Meskipun asalnya malas, orang itu agama itu atau iman itu kan bisa naik bisa turun. Nggak pernah sholat, nggak pernah, udah lama itu dikhawatirkan gitu. Nggak pernah sholat, temennya nggak ada yang sholat, nggak punya temen yang sholat, lebih mengkhawatirkan lagi. Nggak pernah sholat tapi temennya orang yang suka sholat, sih ada harapan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.